Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada tugas video kali ini, saya akan membahas mengenai materi yaitu memahami fitur dan cara kerja Vue.js. Nah, materi ini merupakan materi pada kuliah pemrograman berbasis komponen. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Laras dengan NPM 233510656 dari kelas 4D. Nah, apa itu Vue.js? Nah, Vue.js itu sendiri adalah kerangka kerja JavaScript yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna UI. Itu kerangka kerja dapat digunakan untuk membangun berbagai jenis proyek web, mulai dari situs web sederhana hingga aplikasi web yang kompleks. Vue.js sering dibandingkan dengan framework lain seperti React dan Angular. Nah, tetapi lebih ringan dan mudah digunakan, terutama untuk pengembang yang baru belajar JavaScript modern. Nah, selanjutnya yaitu pokok-pokok pembahasan yang akan dijabarkan pada video kali ini. Yang pertama yaitu list rendering menggunakan V4, yang kedua yaitu computed properties, yang ketiga watcher, yang keempat yaitu template ref dan juga life cycle. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu list rendering. Nah, pengertian singkat dari list rendering itu sendiri yaitu teknik untuk menampilkan daftar data secara dinamis menggunakan direktif V4. Nah, V4 ini sendiri digunakan untuk perulangan pada array item dan menampilkan setiap item dalam elemen list item. Nah, pada contoh codingan singkat pada presentasi ini yaitu membuat sebuah modul V4 yaitu perulangan dengan kata kunci yaitu item. Lalu pada scriptnya item di sini ditambahkan data berupa array yaitu nama buah-buahan. Nah, untuk outputnya itu sendiri berupa list item, nama-nama buah yang ada pada array dengan variabel item tersebut, yaitu apel, pisang, jeruk, dan juga mangga. Nah, untuk lebih memahami kegunaan V4 itu sendiri atau list rendering itu sendiri, maka kita akan pergi ke codingannya. Nah, sebelum itu saya sudah membuat codingannya pada Visual Studio Code. Yang pertama yaitu list rendering, yaitu dengan mendeklarasikan variabel produk dengan ref-nya yaitu berupa data array. Untuk data array-nya sendiri saya menggunakan yaitu data produk elektronik, yaitu yang pertama laptop, mouse, dan juga keyboard. Nah, untuk list rendering ini sendiri menggunakan vModel untuk menambahkan produk pada inputan supaya
produk tersebut tampil pada data yang akan kita tambahkan menggunakan button dengan v-on, yaitu diinisialkan dengan add click dengan function yaitu add product. Nah, selanjutnya pada list item tersebut kita tambahkan berupa v-for, yaitu modul perulangan dengan kata kuncinya yaitu index, yaitu produk. Nah, untuk lebih sorry, ada ketinggalan. Nah, pada list rendering ini kita menambahkan if new product, yaitu data yang kita tambahkan tersebut merupakan data yang akan ditambahkan pada variabel yaitu new product dengan data pada new productnya yaitu masih kosong. Kita lanjut ke outputnya supaya lebih paham. Nah, di sini saya akan mengetikkan sebuah barang elektronik yaitu televisi. Nah, jika kita tambahkan, maka data televisi tersebut akan ditampilkan pada kontainer yang telah kita sediakan. Nah, data yang ditampilkan itu tersebut menggunakan vModel untuk menampilkan isi data tersebut. Dan button tambah ini menggunakan v-on. Ini semua merupakan list item yang kita pakai menggunakan v-for. Nah, untuk selanjutnya yaitu computed properties. Nah, properties khusus dalam Vue.js yang digunakan untuk melakukan perhitungan berdasarkan data reaktif. Properti ini akan diperbarui secara otomatis saat dependensi berubah tanpa perlu dipanggil secara manual lagi. Nah, berikut adalah contoh codingan sederhana tentang computed properties. Di sini kita memiliki 4 buah data, yaitu harga dengan diskon, harga asli, diskon, harga setelah diskon. Nah, di sini kita menambahkan dengan computed, yaitu harga yang kita tambahkan maka akan didiskon dengan 10%. Dan ini merupakan nilai awal. Lalu karena diskon 10%, maka computed properties tersebut akan merubah nilainya menjadi harga setelah diskon yaitu 90.000. Nah, itu merupakan kegunaan dari computed properties itu sendiri. Nah, kita lihat di codingannya. Nah, pertama kita inisialkan atau kita pertama kita inisialisasikan yaitu variabel search digunakan untuk mencari.
barang yang ada pada list rendering itu tersebut. Di sini kita untuk value-nya atau data pada ref-nya kita kosongkan. Lalu kita buat sebuah row function, yaitu filter add product sama dengan komputer dengan mereturn value dari produk menggunakan filter, yaitu filter di sini untuk menyaring data yang akan kita cari. Nah, untuk pada template-nya komputer ini kita membuat sebuah kontainer terpisah dengan nama yaitu komputer properties, dengan inputannya juga menggunakan vModel yaitu search untuk mencari produk. Lalu kita menambahkan list itemnya yaitu v4 untuk mencari item yang akan kita search pada kontainer komputer properties. Kita lanjut ke outputnya. Nah, ini merupakan contoh dari outputan komputer properties itu sendiri. Nah, untuk mencari sebuah item yang telah kita tambahkan pada list rendering kita sebelumnya, kita hanya perlu menuliskan nama item itu sendiri. Nah, bisa dari inisial hurufnya saja, maka dia akan muncul, atau dengan nama lengkap data tersebut. Nah, tadi merupakan pengertiannya pada komputer properties, yaitu menghitung nilai setelah data tersebut berubah. Nah, ketika kita rubah datanya menjadi televisi, maka data pada list item tersebut akan mengarahkan kita pada data televisi, akan merubah kita pada data televisi tersebut. Nah, itu sendiri merupakan kegunaan dari komputer properties, yaitu melakukan perhitungan berdasarkan data yang reaktif. Materi selanjutnya yaitu watch, merupakan fitur dalam Vue.js yang memungkinkan untuk memantau perubahan pada data reaktif dan menjalankan fungsi tertentu setiap kali nilai tersebut berubah. Nah, watch ini tidak bisa kita lihat pada outputan tampilan website, tetapi watch ini bisa kita lihat melalui konsol yang berada pada website yang kita gunakan untuk menampilkan codingan kita. Nah, di sini untuk contoh pada slide presentasi di sini, yaitu menggunakan codingan sebelumnya, yaitu pada codingan computer properties, yaitu untuk watch kita harus menambahkan watch titik 2, yaitu harga new volt, atau bisa dibilang data value baru dengan data value yang lama. Nah, jika harga berubah dari data lamanya, maka
data barunya akan ditampilkan. Nah, untuk outputannya pada konsolnya yaitu diskon berubah dari 10% menjadi 15%. Nah, 10% di sini yaitu all variable, yaitu data lama, dan 15% di sini merupakan new variable, yaitu data baru yang telah kita inputkan. Baik, kita lanjut ke codingannya. Nah, untuk pada scriptnya kita menambahkan sebuah variable, yaitu watchset ya, input dengan ref-nya kosong, lalu watchset input new value dan juga all value. Lalu ketika kita menampilkan ke konsol, maka input berubah dari variable old-nya, yaitu data value lamanya, menjadi value data baru. Nah, untuk di template-nya saya menggunakan kontainer yang berbeda dari dua materi sebelumnya, itu menggunakan tipe data input juga atau syntax input dengan menggunakan vmodel, itu watched input dengan kalimatnya yaitu ketik sesuatu. Nah, dengan paragrafnya yaitu hasil mengambil data dari watched input. Baik, kita lanjut ke hasilnya. Nah, ketika saya mengetikkan sesuatu, di sini saya akan mengetikkan keyboard, maka pada hasil atau outputannya akan menampilkan data keyboard. Nah, data keyboard ini menggunakan vmodel untuk menampilkannya. Nah, untuk melihat watcher ini sendiri bekerja, kita perlu membuka konsol yang ada pada website untuk menampilkan codingan kita. Kita pilih konsol, ini kita abaikan saja. Nah, ini merupakan fungsi dari watcher itu sendiri, yaitu input berubah dari yang awalnya string kosong menjadi k, lalu berderet sampai membentuk sebuah kalimat atau data, yaitu keyboard. Yang di sebelah sini merupakan all value, yaitu data lama yang diupdate menjadi new value, yaitu data baru, hingga menjadi keyboard, yaitu data lamanya dari keyboard jadi keyboard. Nah, pakai D dan tidak pakai D, itu data lamanya, kira-kira begitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu template ref dan juga life cycle. Nah, ref adalah cara untuk mendapatkan referensi langsung ke elemen DOM atau elemen template. Nah, sedangkan life cycle hook adalah metode khusus dalam Vue yang dipanggil pada berbagai tahap siklus hidup komponen melalui dari inisial hingga dihancurkan.
Nah, untuk life cycle itu sendiri kurang lebih sama dengan uh, watch sebelumnya, itu materi watch sebelumnya. Untuk melihat life cycle tersebut, kita tidak bisa melihatnya langsung dari website atau tampilan website itu sendiri, melainkan kita harus membuka konsol yang berada pada website yang kita gunakan untuk menampilkan hasil codingan kita sebelumnya. Nah, di sini untuk life cycle itu menggunakan variable mounted dengan memanggil console log, yaitu komponen telah dimasukkan ke dalam DOM. Lalu untuk before-nya atau setelahnya dipanggil lagi, yaitu console log, komponen akan dihancurkan. Nah, ini merupakan output pada konsol, yaitu komponen telah dimasukkan ke dalam DOM atau template. Selanjutnya kita masuk ke codingannya biar lebih paham. Nah, ini adalah codingan atau sintaks yang digunakan untuk uh, life cycle hook itu sendiri. Yang pertama, kita mendefinisikan sebuah variabel yaitu product ref dengan data ref-nya yaitu array. Selanjutnya kita membuat sebuah row function yaitu onMounted. Lalu kita panggil console log sebuah data atau value yaitu komponen telah dimuat. Nah, komponen telah dimuat di sini akan menjadi acuan kita pada konsol ketika kita melakukan sesuatu. Baik, kita lanjut ke hasilnya. Nah, kita contohkan di watcher ini. Kita masukkan sebuah data yaitu laptop. Lalu kita lihat di inspect-nya. Nah, kita lihat di inspect-nya. Kita pergi ke konsol. Nah, komponen telah dimuat ini merupakan uh, panggilan yang telah kita gunakan untuk uh, yang telah kita gunakan pada life cycle hook, yaitu memanggil komponen telah dimuat ketika data laptop telah kita muat pada watcher, maka komponen telah dimuat yaitu life cycle tersebut akan memberitahu kita pada konsol bahwasannya komponen telah dimuat. Nah, itu merupakan kegunaan dari life cycle itu sendiri. Nah, saya kira cukup sampai di sini untuk penjelasan video saya mengenai
mengenai materi view yang telah kita bahas, itu dari list rendering, computer properties, watch, template ref, dan juga life cycle. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas dari video yang saya buat, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.